Jadi 13 tahun Nabi dan para sahabat belajar la ilaha illallah, baru setelah 13 tahun di Madinah muncul ayat-ayat syariat. Syariat umroh, syariat haji, syariat puasa, syariat tilawah, syariat hijab. Sehingga ketika ayat hijab turun, perempuan-perempuan yang sudah belajar la ilaha illallah selama beberapa tahun tidak lagi sulit untuk menerapkannya. Begitu ayat hijab turun dibacakan oleh Nabi di dalam masjid, semua sahabat-sahabat mendengar itu dengan sangat perhatian. Lalu mereka semuanya pamitan, ya Rasulullah kami ingin pulang. Ngapain pulang? Mau ngasih tahu ke istri-istri kami supaya berhijab. Emang kamu punya istri? Oh ya enggak. Ada yang jomblo berharap punya istri, terus ngasih tahu ke siapa yang jomblo-jomblo? Itulah kasihannya ya. Enggak bisa ngasih tahu ke kakaknya, adeknya, apalah siapalah, mantannya mungkin. Pulang ngasih tahu ke istri-istri mereka, saudari-saudari mereka, putri-putri mereka, dan perempuan yang mendengar ayat ini dibacakan langsung menutup kepala mereka dengan benda apapun yang ada di tangannya. Mau jemuran, mau baskom, mau apa, pokoknya pegang apa, tutup langsung. Hijab. Kenapa? Ini perintah Allah. Gak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu aja pertimbangannya, la ilaha illallah. Bukan kenapa? Kan lebih nyaman gak pakai hijab, kan ini, kan itu. Enggak, satu aja alasannya. Alasan la ilaha illallah. Kalau ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Itu dampak dari la ilaha illallah. Dikasih perintah sesulit apapun, termasuk Zainab dengan Zaid bin Harisah. Pernah kan baca kisah Zainab di surat Al-Ahzab? Mungkin kapan-kapan kita bahas itu. Efek dari la ilaha illallah. Tiba-tiba Nabi datang kepada Zainab. Sebetulnya Zainab ini ada hati kepada Nabi Muhammad. Siapa sih yang gak punya hati untuk Rasulullah ya? Semua cewek juga pasti mengidam-idamkan pengen jadi istri Nabi. Karena otomatis istri Nabi itu adalah dijamin surga. Siapa yang gak pengen jadi istri Nabi? Di surga nanti punya rumah, satu rumah dengan Nabi. Kan keren banget. Kita bisa jadi tetangga Nabi aja di surga udah keren banget. Apalagi serumah dengan Nabi. Semua cewek juga pengen jadi istri Nabi, termasuk Zainab. Dan itu hal yang wajar. Pas Nabi datang ke rumah Zainab, Zainab udah kegeeran. Nabi bilang kepada keluarga Zainab, saya ingin melamar Zainab. Zainab udah bahagia. Untuk Zaid, untuk Zaid, bukan untuk Rasulullah. Zaid? Siapa Zaid? Anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, bekas budak. Mirip-mirip dengan Julaibib. Julaibib itu edisi Madinah, Zaid itu edisi Mekah. Ada dua cowok jomblo yang sama-sama pernah diuji dengan masalah jodoh. Zaid edisi Makkiyah, Julaibib edisi Madaniyah. Dua-duanya jomblo. Dua-duanya orang biasa, gak punya daya tarik. Followersnya gak ada, 0. Bukan selebgram sama sekali. Kata Rasulullah, aku melamar Zainab untuk putraku Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi. Zainab menjawab apa? Ya Rasulullah, saya gak cinta sama Zaid. Jawaban yang sangat wajar kan? Dan jawaban yang paling sering kita dengar sekarang kan? Maaf ya, aku gak ada perasaan, kita jadi adik kakak aja. Itu kan standar ya? Standar banget lah kayak gitu-gitu. Maaf ya, kita jadi temenan aja. Maaf ya, aku gak ada perasaan apa-apa selama ini. Maaf ya, dan segala macam dengan bahasa-bahasa halus tapi nolak intinya. Kenapa gak bilang aja, udah gak usah kesini lagi? Kan jelas ya. Ini dengan bahasa, ya Rasulullah, aku tidak cinta kepada Zaid. Karena cinta juga pertimbangan yang penting. Dan Nabi juga tidak mengizinkan kita menikahkan putri kita dengan seseorang yang putri kita tidak berkenan dengannya. Tetap harus ditanya, ya Rasulullah, saya tidak cinta dengan Zaid. Turun ayat. Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, tidak ada kalimat yang keluar dari lisan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Nabi bacakan ayat ini kepada Zainab, Zainab mendengar, ya Rasulullah, Allah yang menyuruh ini. Ya kata Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kebayang gak tuh? Efek dari apa? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan cuma kalimat zikir, bukan cuma kalimat doktrin ideologi, bukan cuma masalah teologi secara teoritis, bukan. Ini dampaknya kepada akhlak, dampaknya kepada ibadah, dampaknya kepada banyak pilihan hidup dari la ilaha illallah. Orang kalau nggak baik la ilaha illallah pasti susah memilih pilihan-pilihan dalam hidupnya. Kalau tidak baik la ilaha illallah pasti susah untuk berperangai, sabar, memaafkan. Itu semuanya ada hubungannya dengan la ilaha illallah.